I gave you my heart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini kita berjumpa kembali untuk melaksanakan kuliah pada mata kuliah profesi kependidikan kejuruan. Dan pada hari ini kita sudah sampai pada pertemuan yang ke-13. Pada pertemuan yang ke-13 hari ini para mahasiswa, kita akan belajar tentang guru dan pengembangan karir. Capaian pembelajaran yang hendak dicapai dalam materi ini yang pertama adalah mahasiswa dapat memahami prinsip pembinaan dan pengembangan profesi guru, karena pada akhirnya Anda akan menjadi seorang guru. Yang kedua, mahasiswa memahami esensi sebuah prinsip jenis program pengembangan keprofesian guru secara berkelanjutan. Dan yang ketiga adalah mahasiswa memahami esensi dan ranah pembinaan dan pengembangan guru, khususnya berkaitan dengan keprofesian dan karir. Dan yang terakhir, capaian pembelajaran hari ini agar mahasiswa memahami asas penghargaan dan perlindungan profesi guru. Seringkali para mahasiswa, materi pengembangan karir disingkat dengan PKB atau pengembangan karir berkelanjutan. Baiklah, kita awali pada pertemuan kita hari ini dengan pengertian tentang pengembangan profesi guru, yaitu peningkatan kualitas dimensi kompetensi seorang guru. Apa itu kompetensi guru? Ada 4, yaitu kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Sementara pembinaan dan pengembangan karir seorang guru ada 3 aspek atau sudut pandang. Yang pertama adalah dari aspek penugasan. Tentu penugasan di sini adalah penugasan seperti tupoksinya atau tugas pokok dan fungsi seorang guru, yaitu mendidik dalam suatu satuan pembelajaran. Yang kedua, kenaikan pangkat. Yang ketiga adalah promosi dalam suatu jabatan. Dan menurut Danim tahun 2012, penugasan upaya pembinaan dan pengembangan karir dari seorang guru ini harus sejalan dengan jabatan fungsional guru. Dan nanti Anda akan mengetahui jabatan fungsional guru itu apa saja dan urut-urutannya seperti apa nanti dalam materi ini akan saya sampaikan. Kita lanjutkan mahasiswa. Nah, prinsip umum pengembangan profesi dan karir seorang guru. Kalau dulu itu pada pertemuan yang pertama kita membahas tentang profesi, dan guru adalah salah satu profesi dan bukan hanya pekerjaan. Perbedaannya adalah salah satunya adalah profesi itu berjenjang dari yang kecil ke besar, dari rendah ke besar, dan harus ada upaya pengembangan sebuah profesi itu. Dan karena profesi itu terus berlanjut, terus berjenjang menuju dan kecil ke besar. Yang pertama adalah prinsip umumnya adalah pengembangan profesi, karir, dan profesi guru mempunyai prinsip demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung
tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Artinya, pengembangan profesi dari seorang guru itu harus melibatkan semua guru tanpa berpandangan dari agama, dari kultural, atau yang lainnya, status sosial misalnya. Semua guru mempunyai hak yang sama untuk mengembangkan profesi dan karirnya sebagai seorang guru. Yang pertama. Yang kedua adalah sistematis. Artinya sistematis ini adalah satu kesatuan dengan sistem yang terbuka dan multimakna. Artinya semua itu menjadi transparan. Tidak karena seseorang itu tidak disuka, maka sistemnya akan berbeda dengan orang yang disuka. Tentu prinsip dalam pengembangan profesi seorang guru adalah sistemik. Yang ketiga adalah pembudayaan, atau pembudayaan ini adalah pemberdayaan guru yang berlangsung sepanjang hayat. Pembudayaan itu kebiasaan-kebiasaan yang baik, kebiasaan-kebiasaan seperti tugas pokok dan fungsi utamanya seorang guru itulah yang menjadi acuan dalam pengembangan profesi dan karir seorang guru. Yang keempat adalah keteladanan. Keteladanan bagaimanapun seorang guru adalah seorang tauladan bagi siswanya. Seorang guru yang mempunyai jabatan fungsional lebih tinggi tentu menjadi teladan bagi guru yang jabatan fungsionalnya lebih bawah. Seorang kepala sekolah misalnya, karena dia seorang manajer juga, karena kebetulan dia seorang guru, menjadi leader akademik, tentu juga menjadi teladan bagi guru dan peserta didik dan juga tenaga kependidikan. Itu keteladanan. Yang kelima adalah pemberdayaan. Pemberdayaan di sini adalah semua komponen masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan, dalam pengendalian mutu layanan pendidikan. Sementara para mahasiswa, prinsip yang tadi adalah prinsip umum, sekarang adalah prinsip khususnya. Yang pertama adalah dilakukan pengembangan profesi itu harus berdasarkan kajian-kajian ilmiah. Artinya adalah keseluruhan materi, keseluruhan kegiatan yang menjadi muatan dalam kompetensi, yang menjadi indikator penilaian pengembangan profesi guru itu harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Artinya runtun, berurutan, dan mampu dipertanggungjawabkan. Itu ilmiah. Yang kedua adalah relevan. Artinya relevan itu rumusannya itu berorientasi pada tugas dan fungsi seorang guru, yaitu sebagai tenaga pendidik profesional, yaitu ada 4 aspek, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Yang ketiga, sistematis. Tadi saya sudah sampaikan, sistematis setiap komponen dalam kompetensi jabatan guru itu harus berhubungan secara fungsional dan harus mencapai kompetensi. Selanjutnya adalah konsisten atau konsistensi, yaitu adanya hubungan yang sering, yang ajak, yang biasa dan taat asas antara kompetensi dan indikator. Yang selanjutnya adalah aktual dan kontekstual. Aktual dan konseptual itu pengertiannya adalah rumusan kompetensi dan indikator itu harus dapat mengikuti perkembangan zaman pada sekarang. Khususnya adalah dapat memenuhi kebutuhan dan sesuai dengan teknologi yang digunakan pada saat ini, khususnya adalah teknologi ICT atau Information Computer dan Teknologi atau TI.
teknologi informasi. Yang selanjutnya adalah fleksibel, artinya rumusan kompetensi dan indikator itu dapat berubah dengan suatu kebutuhan, dengan perkembangan teknologi, perkembangan zaman yang sekarang. Artinya setiap era itu mempunyai indikator-indikator yang sudah berbeda. Tidak mungkin hari ini seorang guru apakah kinerjanya baik atau tidak itu diuji, di asesmen menggunakan indikator 10 atau 20 tahun yang lalu. Tidak mungkin. Hari ini pasti instrumennya menggunakan instrumen hari ini. Yang selanjutnya adalah demokratis. Tadi sudah saya sampaikan demokratis. Selanjutnya adalah objektif, yaitu setiap guru, para mahasiswa, itu dibina dan dikembangkan profesi karirnya dengan mengacu pada penilaian yang dilaksanakan berdasarkan indikator yang terukur dari kompetensi profesinya. Artinya adalah kalau misalnya kompetensi seorang guru produktif otomotif, tentu harus dinilai kompetensi profesionalnya, tentu harus menggunakan indikator atau instrumen kompetensi otomotif. Tidak mungkin dengan kompetensi teknik bangunan misalnya, karena yang dinilai adalah bukan guru bangunan. Baik, kemudian selanjutnya adalah komprehensif. Komprehensif itu pengertiannya adalah seorang guru itu harus dibina dan harus dikembangkan mencapai profesinya dan karirnya untuk mencapai kompetensi profesi yang bermutu dalam memberikan layanan pendidikan dalam rangka membangun generasi yang memiliki pengetahuan, mempunyai kemampuan atau kompetensi, mampu menjadi dirinya sendiri, artinya dirinya sendiri guru kan, dan bisa menjalani hidup bersama orang lain. Yang ketiga telah memandirikan dengan arah, dengan tujuan pengembangan profesi dan karir itu pada akhirnya akan meningkatkan kemampuan diri, percayaan diri. Dengan kemampuan diri, dengan kepercayaan diri pasti akan meningkatkan kewibawaan diri dari seorang profesi guru. Selanjutnya adalah profesional. Profesional itu pembinaan dan pengembangan profesi karir guru itu harus dilaksanakan dengan mengedepankan nilai-nilai profesionalisme. Selanjutnya adalah bertahap, kemudian berjenjang, berkelanjutan, akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan, efektif. Efektif itu adalah sampai kepada sasaran yang dituju, dan efisien itu adalah penggunaan sumber daya yang seminim mungkin. Baik para mahasiswa, kita lanjutkan. Nah, sekarang mengapa sih guru itu perlu dikembangkan profesinya, perlu dikembangkan karirnya? Yang pertama adalah alasan karena perkembangan ilmu dan teknologi. Para mahasiswa, seorang guru dan juga pada profesi-profesi lainnya pasti harus mengikuti tuntutan dari pengembangan yang namanya teknologi. Kenapa begitu? Karena yang namanya seseorang itu dapat menjalani profesi, sekarang ini mau tidak mau harus menggunakan alat atau tool. Nah, tool itu semuanya menggunakan teknologi, terutama adalah teknologi informasi atau komputer atau internet. Nah, apalagi seorang guru. Tidak mungkin guru itu dapat melaksanakan profesinya sebagai guru untuk menyampaikan
materi kepada siswa kalau dia itu tidak mempunyai penguasaan dengan teknologi IT. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi guru yang baik kalau dia tidak menguasai komputer? Karena sekarang metode pembelajaran yang disampaikan pada pertemuan kemarin itu metodenya adalah metode saintifik. Metode saintifik itu hanya bisa dilakukan kalau dengan menggunakan peralatan yang namanya komputer, yang namanya internet. Kalau tidak menggunakan itu, mana mungkin seorang guru itu dapat menyampaikan materinya. Yang kedua, mengapa perlu pengembangan profesi? Karena tuntutan lembaga pendidikan. Para mahasiswa, tidak ada yang namanya lembaga pendidikan itu yang menginginkan dia ditinggal oleh stakeholdernya atau pelanggannya atau pengguna lulusannya. Apabila seorang lembaga pendidikan, baik itu sekolah maupun universitas, dia ketinggalan dengan teknologi yang ada sekarang ini, tentu dia tidak mungkin menghasilkan lulusan yang up to date dengan eranya. Kalau dia menghasilkan lulusan yang tidak sesuai dengan eranya, pasti siapa yang mau menerima lulusannya? Lambat dan pasti lembaga pendidikan itu akan ditinggalkan oleh stakeholdernya. Yang ketiga, tuntutan dunia kerja. Tadi saya sampaikan, seorang guru harus mampu menguasai dan mengembangkan dirinya, salah satunya dengan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk dia terus bereksistensi menjadi seorang guru. Tidak mungkin menjadi guru kalau tidak menggunakan IT, karena dia tidak bisa mengajar. Yang selanjutnya adalah persaingan global. Persaingan global itu menyeluruh. Pengertiannya begini, kalau sekarang akan susah dijawab. Kalau dulu jelas. Kalau misalnya di kota Semarang, SMK yang terbaik itu SMK mana? Bisa saja SMA A, SMA B, SMA 1, SMA A2, atau SMK berapa. Tapi sekarang eranya sudah menjadi global di sini. Bisa saja di Jakarta, di luar negeri, itulah menjadi pesaing-pesaing dari SMK, dari sekolah yang ada di sini. Artinya orang bisa mengakses di sana, orang bisa kuliah, walaupun di Indonesia sekarang menggunakan IT, bisa mengakses, mencari informasi dimanapun tanpa ada batas. Persaingan global. Harga diri dan moral yang selanjutnya. Tadi saya sampaikan bahwa harga diri seorang guru itu menjadi tanggung jawab dirinya sendiri. Harga diri seorang guru diawali dengan kemampuan dirinya menguasai atau mempunyai kompetensi seorang guru, yaitu 4 kompetensi. Kalau guru tidak mempunyai kompetensi yang dipersyaratkannya, tentu dia tidak akan menjadi guru yang baik. Tentu dia tidak berwibawa di mata siswanya. Selanjutnya adalah rendahnya profesionalisme guru, ya. Nah, rendahnya profesionalisme guru, ada penelitian yang dilakukan di Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI, ada 5 kenapa profesionalisme guru itu masih rendah. Yang pertama adalah masih banyak guru yang tidak menekuni profesinya secara total, artinya masih menjadi sampingan, profesi sampingan, tidak menjadi utama. Yang kedua, rentan dan rendahnya kepatuhan guru terhadap norma dan etika profesi, nomor 2. Kemudian yang ketiga, pengakuan terhadap ilmu pendidikan dan keguruan masih setengah hati dalam mengambil kebijakan dan pihak-pihak yang terlibat. Buktinya, dilihat dari sisi pendapatan, guru masih belum menjadi profesi yang menjadi tujuan
dari orang-orang muda, dari para mahasiswa atau orang-orang yang ingin menjadi guru. Artinya hanya orang-orang tertentu saja yang menginginkan dirinya menjadi seorang guru. Artinya belum menjadi profesi yang favorit. Yang keempat, kenapa rendah? Karena masih belum smoothnya atau relevannya perbedaan antara proporsi materi ajar dengan apa yang akan diberikan kepada calon guru. Artinya begini, apa yang diajarkan oleh guru di sekolah itu masih banyak menjadi perbedaan dengan apa yang dibutuhkan oleh stakeholder. Belum relevan. Dan yang kelima dari penelitian itu, kenapa profesionalisme guru masih rendah? Karena masih banyak tidak berfungsinya lembaga-lembaga profesi guru, contohnya adalah PGRI, misalnya adalah IGI, atau kalau kita adalah IGVI, Ikatan Guru Vokasi Indonesia, yang belum berupaya secara maksimal untuk meningkatkan profesionalisme para anggotanya. Baik para mahasiswa, selanjutnya, nah idealisme guru seperti apa yang diharapkan? Yang pertama adalah guru itu harus memiliki bakat, harus mempunyai minat, panggilan jiwa, dan idealisme. Bahkan ada yang mengatakan guru itu adalah panggilan jiwa. Akan susah menjadi seorang guru kalau dia tidak punya bakat, dia tidak mempunyai panggilan jiwa. Yang kedua, memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Karena bagaimanapun seorang guru itu adalah teladan bagi anak didiknya. Peningkatan mutu pendidikan, guru itu adalah profesi pembelajar selama hidup. Artinya guru itu harus mampu dan mau belajar selama dia masih menekuni profesinya seorang guru. Yang ketiga, memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas. Kalau misalnya otomotif, harus memiliki ijazah otomotif dan kompetensi otomotif. Yang keempat, memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Buktinya adalah sertifikat yang tadi saya sampaikan. Yang kelima, memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesional, memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja. Yang keenam, memiliki kesempatan untuk mengembangkan profesional secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. Yang ketujuh, memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Inilah yang mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Karena adanya perlindungan hukum agar para guru dan dosen dapat melaksanakan tugasnya secara profesional. Yang kedelapan adalah memiliki organisasi profesi, baik itu PGRI, baik itu IGVI, baik itu IGI, dan sebagainya. Setiap profesi itu harus memiliki lembaga profesinya. Dan yang bertanggung jawab keberlangsungan profesi itu adalah lembaga profesi itu sendiri. Alur pengembangan profesi dan karir guru ada 3, yaitu yang pertama adalah guru pembelajaran, guru kelas, guru produktif termasuk di sini. Yang kedua adalah guru dengan tugas tambahan. Contohnya adalah kepala sekolah, contohnya adalah wakil kepala sekolah, contohnya adalah kepala program studi. Itu adalah guru dengan tugas tambahan atau peran tambahan. Utamanya adalah guru. Kalau wali kelas, kalau wakil kepala sekolah itu wajib berasal dari guru. Tapi kalau kepala sekolah tidak harus dari guru, terutama yang swasta. Kalau negeri biasanya diambil dari guru juga. Tapi idealnya memang kepala sekolah itu berasal dari guru juga. Karena kalau kepala sekolah itu berasal dari guru,
ada dua leader di situ. Yang pertama adalah leader akademik, karena bagaimanapun jika dia adalah seorang guru bertanggung jawab tentang akademik. Yang kedua adalah leader organisasi, yaitu sekolah. Dan yang ketiga, lingkupnya adalah guru dalam jabatan pengawasan satuan pendidikan. Biasanya pengawas juga basicnya adalah dari guru. Esensi peningkatan kompetensi. Dampak pada siswa jika guru itu menguasai kompetensi yang dipersyaratkan ditambah dengan kurangnya kemampuan untuk menggunakan TIK adalah siswa hanya terbekali dengan kompetensi yang sudah usang. Dan itu berbahaya. Dan itu akan merugikan siswa, merugikan sekolah, dan juga dalam ukuran makro merugikan bangsa dan negara. Karena siswa itu pada akhirnya kalau sudah lulus dia tidak mampu, dia tidak bisa beradaptasi dengan lingkungannya, karena yang dipelajari di sekolah itu kemampuan atau kompetensi yang sudah usang, yang sudah ketinggalan eranya, yang tidak dibutuhkan oleh industri kerja. Dan itu berbahaya. Yang kedua adalah pembelajaran yang diselenggarakan oleh guru juga kurang kondusif bagi tercapainya tujuan secara aktif, kreatif, efektif, dan tentu juga tidak menyenangkan. Karena gurunya tidak mempunyai kompetensi, gurunya tidak mempunyai dan tidak menguasai kompetensi yang dipersyaratkan untuk menjadi seorang guru. Dan pada akhirnya pendidikan dalam suatu bangsa itu akan stagnan, tidak akan berkembang. Memang benar apa yang disampaikan bahwa apabila Anda akan melihat kompetensi yang dimiliki suatu sekolah terhadap lulusannya, lihatlah siapa para gurunya. Kalau gurunya itu berkompeten, dia akan melahirkan siswa-siswa yang berkompeten. Dan sebaliknya, kalau gurunya tidak kompeten, mana mungkin dia bisa melahirkan dan meluluskan lulusan-lulusan yang berkompeten. Banyak sekali para mahasiswa jenis program. Ada jenis program diklat, IHT, magang, kemitraan sekolah, pelatihan, kursus di LPTK, dan sebagainya. Yang kedua adalah kegiatan selain diklat, yaitu diskusi masalah pendidikan, seminar, workshop, penelitian, khususnya adalah penelitian PTK, ya. Kemudian penulisan buku ajar, pembuatan media pembelajaran, pembuatan karya teknologi, kalau Anda guru SMK, ya. Itu adalah kegiatan-kegiatan program untuk peningkatan pengembangan profesi dan karir seorang guru dari program selain diklat. Nah, ini para mahasiswa, tadi saya sampaikan, ini adalah jenjang karir jabatan profesional guru. Jenjang fungsional, pangkat fungsional. Yang diawali kalau Anda itu menjadi guru pertama, lulusannya adalah lulusan S1, itu pangkatnya adalah guru pertama di sini, ya. Dengan jabatan fungsionalnya adalah 3. Kalau Anda itu masuk pertama dengan ijazah S2, Anda akan langsung pada jabatan fungsional 3B. Tapi pangkatnya adalah pangkat akademik adalah guru pertama. Kalau Anda masuk pertama sebagai guru, ya, dengan ijazah S3 atau doktor, Anda langsung akan pada posisi guru muda dengan jabatan fungsional adalah 3C. Terus naik. Yang paling tinggi adalah golongan jabatan fungsional 4E dengan
pangkat guru utama. Ini kalau seorang dosen, dia adalah seorang profesor, guru utama, dan pangkat fungsionalnya, jabatan fungsionalnya adalah 4D. Setiap kali kita pada posisi pangkatan ini akan membedakan pendapatan tunjangan profesi. Semakin tinggi itu semakin tinggi pula tunjangan profesi. Nah, tunjangan profesi itu baik itu guru negeri maupun guru swasta itu dibiayai oleh pemerintah. Nah, syaratnya untuk mendapatkan jabatan fungsional ini Anda harus sudah menjadi guru yang bersertifikat. Artinya sudah diakui oleh pemerintah dengan bukti Anda sudah mendapatkan sertifikasi guru. Gitu ya. Nah, PKB yang di sini yang dimaksud, yang tadi saya sampaikan adalah pengembangan karir berkelanjutan. Ya, tulisan PKB di sini adalah pengembangan karir berkelanjutan. Artinya naik, tahap. Itulah karir. Itulah profesi dan bukan pekerjaan. Bukan hanya pekerjaan, tapi profesi. Ini ya, guru pertama itu golongan 3A dan 3B, guru muda itu 3C dan 3D, guru madya itu 4A dan 4B, dan serta 4C, guru utama itu 4D dan 4B. Sangat jarang guru itu sampai pada pangkat pembina utama. Sangat jarang. Mungkin di Indonesia semua guru itu sampai golongan ini itu tidak sampai 100 orang. Nah, untuk semakin cepat kenaikan pangkat ini, guru seringkali mengumpulkan yang namanya angka kredit, AK, atau bisa juga orang itu AKK, angka kredit. Nah, setiap misalnya kalau Anda itu dari lulusan S1, angka kreditnya itu adalah 100. Karena di situ ijazah Anda itu dinilai dengan 100, sama dengan dosen. Yang paling tinggi adalah 1050. Ini sama dengan profesor. Saya sampaikan ya. Angka kredit 1000 itu sudah sampai profesor. Dan yang paling cepat untuk kenaikan pangkat itu guru itu adalah semakin produktif. Salah satunya adalah kalau guru SMK sering-sering membuat karya-karya inovatif. Gitu ya. Nah, penilaian kinerja guru sekarang. Penilaian kinerja guru adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatan. Penilaian kinerja guru dilakukan tiap tahun. 14 kompetensi untuk guru pembelajaran, guru produktif termasuk di situ. Kalau BK itu 17 kompetensi yang dinilai. Pelaksanaan tugas tambahan lain yang relevan dengan fungsi sekolah. Kalau misalnya dia kepala sekolah, misalnya kalau Anda besok itu menjadi guru SMK sekaligus kepala sekolah, berarti ini yang dinilai dan ini adalah karena Anda sebagai seorang guru. Kalau yang ini adalah karena Anda mendapatkan tugas tambahan, contohnya adalah sebagai kepala sekolah. Nah, ini adalah yang dinilai kalau Anda di sini. 7 poin pada bidang atau aspek pedagogi, 7 poin pada aspek kepribadian, 2 poin pada aspek sosial, dan 2 poin pada aspek profesional. Nah, ini adalah aspek pedagogi. Mengenal karakteristik peserta didik. Jadilah guru seperti ke dalam gambar ini. Anda dekat dengan seorang anak-anak didik Anda.
Tidak mungkin Anda mengenal karakteristik setiap peserta didik kalau Anda tidak dekat dengan peserta didik. Maka jadilah guru yang dekat dengan peserta didik, jadilah guru yang mencintai anak didik. Pasti Anda akan mempunyai kompetensi pedagogik yang bagus karena Anda mengenal karakter siswa Anda. Yang kedua, menguasai teori belajar dan pembelajaran. Karena Anda seorang guru, makanya di kuliah Anda akan mendapatkan materi-materi tentang pedagogi. Yang ketiga, pengembangan kurikulum, ia menguasai. Yang keempat, kegiatan pembelajaran yang mendidik, yang inovatif dan sebagainya. Yang kelima, memahami dan mengembangkan potensi, artinya potensi peserta didik ya. Kalau Anda tidak dekat, tidak mungkin Anda bisa mengembangkan potensi. Mengembangkan potensi itu pasti sebelumnya Anda sudah mengenal karakteristik peserta didik. Oke? Ya. Yang keenam adalah mampu berkomunikasi dengan peserta didik. Artinya komunikasi itu komunikasi multikomunikasi. Baik itu komunikasi akademik, komunikasi pribadi, dan sebagainya. Yang ketujuh adalah mampu melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kemampuan peserta didik. Yang selanjutnya adalah kompetensi kepribadian. Ada 3 poin ya. Yang pertama, bertindak sesuai dengan norma agama, hukum sosial, dan kebudayaan. Artinya di situ Anda patut untuk dijadikan menjadi seorang panutan. Seorang guru itu adalah panutan. Yang ke-9, poin yang kedua pada kompetensi kepribadian, menunjukkan pribadi yang dewasa. Dan yang 10 adalah etos kerja, tanggung jawab, dan yang tinggi, dan rasa bangga terhadap profesi seorang guru. Ini adalah petuah dari Bapak Pendidikan kita, dari Ki Hajar Dewantara, ya, agar seorang guru mempunyai kompetensi kepribadian. Yang selanjutnya adalah kompetensi sosial. Ada 2, yaitu bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif terhadap peserta didik. Artinya di situ Anda tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap peserta didik atau siswa. Artinya objektif, artinya sama, gitu ya. Yang kedua, pada kompetensi sosial, komunikasi dengan sesama guru, tenaga pendidik, orang tua, peserta didik, dan masyarakat. Bagaimanapun yang namanya guru itu bekerja tidak sendiri. Tidak mungkin seorang guru itu mampu menghasilkan anak didik itu dengan sendiri. Pasti berkolaborasi, pasti kerjasama dengan yang lain. Salah satunya adalah sama guru, tenaga pendidik, orang tua, dan juga masyarakat. Termasuk di sini adalah masyarakat dunia kerja atau IDUKA. Ini adalah kompetensi profesional. Ada 2 poin. Yang pertama adalah penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diambil. Dalam gambar digambarkan, Anda akan menjadi guru otomotif, tentu Anda harus menguasai ilmu-ilmu yang berhubungan dengan otomotif. Ilmu-ilmu yang berhubungan dengan teknik. Harus menguasai. Yang kedua, mengembangkan keprofesional melalui tindakan reflektif. Nah, pelaksanaan sekarang dilakukan setiap tahun oleh kepala sekolah atau pengawas atau guru senior yang ditunjuk oleh kepala sekolah. Yang kedua, penilaian terhadap kompetensi guru dilakukan dengan instrumen tertentu, baik itu dari aspek pembelajaran, pembimbingan anak peserta didik, atau tugas tambahan kalau Anda itu kebetulan mendapatkan tugas tambahan selain seorang guru. Contohnya adalah kepala sekolah
Contohnya adalah wakil kepala sekolah atau kepala prodi. Ini alur pengembangan profesi profesionalisme guru. Ini adalah dasar hukumnya. Yang paling tinggi adalah Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005. Sebagai bukti, guru itu suatu profesi yang dilindungi oleh undang-undang. Ini proses penilaian kerja. Yang terakhir itu apabila tidak memenuhi kriteria kemampuan profesionalisme, maka guru akan dapat sanksi. Ya, kita bahas tentang sanksi guru. Pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 16 tahun 2009. Guru yang tidak dapat memenuhi kewajibannya melaksanakan tugas utamanya, yaitu pembelajaran atau mengajar minim 24 jam sampai 40 jam tatap muka, atau ini kan 24 sampai 40 itu kan guru termasuk guru produktif atau guru pembelajaran atau guru kelas ya. Atau 150 sampai 250 konsli apabila dia seorang guru BK. Kalau guru BK itu harus menjadi seorang konseli dari 150 sampai 250 siswa. Maka kalau dia tidak sampai, maka dihilangkan haknya untuk mendapatkan tunjangan profesi. Jadi tunjangan profesi guru, share gurunya dia tidak mendapatkan. Syaratnya kan 24 jam sampai 40 jam. 40 juga tidak bagus, kurang apalagi. Yang kedua, guru yang terbukti memperoleh penetapan angka kredit atau PAK dengan cara melawan hukum, misalnya adalah pemalsuan, plagiarisme, dan sebagainya, itu kan melawan hukumnya, maka diberhentikan sebagai guru dan wajib mengembalikan seluruh tunjangan profesi yang sudah diterima. Makanya plagiarisme itu menjadi pelanggaran terberat atau dosa paling besar yang dilakukan oleh seorang akademikus. Kemudian tunjangan fungsional dan penghargaan sebagai guru yang pernah diterima, kalau dia sudah mendapatkan guru penghargaan dari pemerintah misalnya, maka penghargaannya pun harus dikembalikan. Ada secara gamblang tentang sanksi guru itu ada pada Permen PAN dan RB nomor 16 2009. Baik para mahasiswa, sebelum saya akhiri, seperti biasa Anda akan saya wajibkan untuk menjawab kuis, yaitu pertemuan yang ke-13. Ada 5 soal yang mesti Anda harus jawab dan Anda wajib mengirimkan dalam waktu yang dibatasi. Demikian para mahasiswa, materi kita minggu yang ke-13. Semoga menjadi bahan pembelajaran pada minggu kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.